Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco yang ditutup di harga 975 terkoreksi 2,5%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Medco ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Medco dibawa turun apakah di markdown ya, karena kemarin tuh hari Jumat sepertinya ada rebalancing. Transaksi di atas 20 triliun ya, 21 ya, kalau menurut saya ini ada rebalancing. Ya, dia diturunin ternyata berapa poin tuh? 15 poin, 1% lebih. Jadi kondisi sekarang pasti turun nggak, belum pasti. Ya, karena kemarin kan anomali tuh. Ada rebalancing, dia diturunin 15 poin. Berarti belum bisa mengkonfirmasi dan belum kena stop loss. Waktu itu juga saya bilang hati-hati kalau Medco di bawah 970. Tapi mungkin ya kemarin pas 970 ya, berarti masih aman. Hari sebelumnya tuh langsung jut sampai 955 tapi kemudian rebound. Kita lihat minggu depan aja. Pandangan saya Medco tunggu di atas 1000, lebih aman. Kalau dia balik tutup di atas 1000 baru beli daripada beli spekulasi buy saat ini. Tapi kan lumayan juga tuh dari 975 ke 1000 tuh kan ada 2% lebih. Ya kembali ke masing-masing lah kalau berani berspekulasi buy harga sekarang. Kalau mau stop loss 960, 955 buang aja. Harusnya besok Senin tuh rebound ya, karena kemarin ada rebalancing. Tapi ya masih belum pasti ya. Kalau saya daripada seperti ini ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mungkin waktu itu nonton video saya dibilang di bawah 97 cut loss, mungkin di hari Kamis tuh cut loss. Dibawa tarik naik. Ya. Di bawah 970 kan low-nya hari Kamis itu 955. Kemudian ditarik naik. Mau marah kan rasanya seperti itu, tapi ternyata esokannya turun lagi. Nah, saat ini kalau seperti itu ya udah biarin dulu. Hindari dulu. Jangan dendam. Ya, karena yang seperti ini tidak akan sering terjadi juga. Paling sekali Bapak Ibu kena, ya udahlah. Kalau kena cut loss dia naik ya udah, coba lihat. Jarang kan? Ya ini kemarin anomali juga ya. Memang seminggu kemarin tuh anomali gara-gara trading halt. Ya ini sebenarnya yang candle ekor panjang ini gara-gara trading halt. Jadi saham-saham tuh pasti ke trigger. Kalau ISG turun di atas 3% itu pasti saham-saham yang lain, saham-saham big cap tuh otomatis ke trigger jual. Karena ada sistem trading atau sistem aplikasi atau sistem robot yang menggunakan robot big fund ataupun asing itu otomatis akan menjual sahamnya. Ya, misalnya ada kriteria ISG turun 3% tuh otomatis atau seperti apalah. Ya biasanya kalau serentak seperti itu tuh otomatis ada yang otomatis jual. Habis itu dia trading hard tutup dulu terus rebound lagi, ya itu seperti itu. Ya jadi saat ini kalau pandangan saya Medco daripada Bapak Ibu kegocek sana, kegocek sini, cut loss salah dia rebound, di hot salah dia turun besok mungkin ya udah hindari. Pokoknya saya tuh biasanya 2 kali aja. Misalnya saya sudah ke cut loss nih ya, gara-gara kena auto stop loss saya buyback lagi. Kalau kena lagi udah saya off. Di saham itu saya off, saya cari saham yang lain aja. Karena ya kadang tiba-tiba kalau kita melihat lagi itu ada perasaan mau marah, ada perasaan menyesal karena aduh tahu gitu saya hot, tahu gitu saya cut loss, kan itu bingung. Jadi bingung, kita akan buyar, plan kita tuh pasti salah terus karena kita trading pakai emosi. Saya biasanya 1 kali 2 kali out dulu, saya pindah saham lain karena masih banyak saham lain, ngapain kita sibuk di Medco, ibaratnya seperti itu ya. Itu bagi yang trading jangka pendek. Jadi itu aja dulu untuk Medco saat ini. Kalau saya lebih wait and see atau nunggu dia di atas 1000 sekali lagi. Mungkin saya juga akan beli nih kalau dia kembali ke atas 1000. Tapi melihat kondisi juga market saat itu. Kalau saya punya saham pilihan yang lain lebih menarik, saya lebih beli saham yang lain daripada Medco walaupun dia di 1000. Karena nanggung juga kan. Ibaratnya gitu. Kalau memang gak ada pilihan saham lain, saya lihat Medco cukup oke di atas 1000, saya mungkin beli. Itu ya untuk Medco saat ini masih ya doji. Kalau ekor panjang seperti ini time frame weekly-nya ya belum bisa memastikan juga.
Tapi secara teknikal, mestinya kalau di atas 1000 minggu depan itu bagus. Ya, tutup di atas 1000 harusnya bagus. Kita lihat dulu Medco. Lanjut. Elsa yang ditutup di harga 394 terkoreksi 3,68%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Elsa akumulasi. Elsa time frame weekly-nya doji ya, bertahan di atas 380 aman, harusnya aman ya. Coba lihat time frame daily. Daily-nya ya aman ya. 3 hari koreksi habis itu rebound, ini bagus. Apalagi ada sentimen laporan keuangannya bagus ya. Apalagi Elsa itu di luar ekspektasi ya. Pendapatan labanya kuartal 4 2024 itu Q&Q-nya tuh 50%. Kenaikan year on year-nya tuh 60%. 162 miliar. Ya, lumayan ya, lumayan. Ya, itu yang jadi sentimennya. Secara teknikal bagus. Kuncinya bagi Bapak Ibu yang sudah punya ya. Ini kan nggak jauh juga cut loss-nya. Kalaupun nekat beli di harga penutupan. 374 udahlah, 372 buang aja lah. Kalau dia turun lagi sekali ke 372 buang aja. 5,6% dengan reward minimal 6,36%. Ya. Ke 414, 418, 420. Peluang nggak rebound? Harusnya sih peluang rebound ya. Mudah-mudahan market aman ya, dia rebound. Elsa itu. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1540 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Pegas akumulasi. Pegas masih bagus. Apalagi volume besar. Waduh, rebalancing juga nih kayaknya. Pegas ditarik naik. Coba kita cek dulu ya. Dan historinya. Ditarik naik 1% aja enggak masalah. Aman Pegas. Ini dia setlistnya aman. Kuncinya tetap ingat Bapak Ibu. Jebol 1470 minggu depan out dulu. Ya, buang aja dulu. Targetnya kalau minggu depan kayaknya berat kalau langsung gas. Ya mudah-mudahan setelah libur lebaran open gap up. Dia kembali ke atas 1560. Ya, target arah selanjutnya itu resisten kuat semenjak Agustus 2024 itu sekitaran 1720. Mudah-mudahan ya. Cuman Bapak Ibu lihat ini ada potensi juga dead cat bond. Kenapa? Karena dia terus di bawah membentuk lower high lower low. Kalau jebol 1480 ya dead cat bond ke bawah. Peluang besar ya? Iya, Bapak Ibu perhatikan. Ini saya tutup lagi. Bapak Ibu perhatikan. Lihat di ada persimpangan jalan. Dan kebetulan EMA 200-nya. Apa itu persimpangan jalan? Dulunya support kuat menjadi resisten kuat. Ya, nih. Dulunya support kuat jadi resisten kuat. Ini juga ada double top. Nah, ini dia sideways antara dia break lagi atas minggu April atau melanjutkan penurunan. Karena kenapa? Karena ada dead cat bond. Nah, hati-hati kalau jebol 1480 area ini. Dead cat bond ke bawah. Ya, target selanjutnya nutup gap. Nggak ada cerita lagi, nggak nutup gap. Nutup gap 1300-an. Hati-hati ya untuk Pegas. Itu aja. Tapi kalau kemarin kan volume besar karena rebalancing. Belum pasti juga. Kalau mau beli Pegas ini, beli dekat-dekat support. Ya, jangan beli di dekat-dekat resisten saat kondisi sekarang. Ya, anggap aja ketinggalan. Tapi kalau misalnya minggu depan dia bergerak di atas 1550, tunggu aja. Kalau mau spekulasi buy, tapi disclaimer ya buy on record. Gagal buang. Gitu. Untuk Pegas lanjut. PGO yang ditutup di harga 785 menguat 3,97%. Asing net buy. Lihat dulu down historinya. Jangan-jangan ditarik naik juga. Nah, ditarik naikkan 2% tarikan naiknya. 15 poin. Kalau dibuka resminya PGO akumulasi. PGO mudah-mudahan aman. Pokoknya 750 jangan jebol lagi. Kalau jebol lagi minggu depan gagal dulu. Jadi kalau mau beli di mana? Ya kemarin Jumat kan ada open gap up tuh 15 poin. Berarti 15 poin di 770 ya. Ya 7750 area beli. 740 buang. Itu. Target kemana? Target
ya mepet, targetnya 810 ini. Ya, 5%-an lah targetnya. PGO, time frame weekly-nya. Weekly-nya ekornya panjang ya, karena trading halt kemarin ya kita nggak bisa juga memastikan ini pasti lanjut naik belum. Ya, kita butuh konfirmasi 1 minggu ke depan. Ya. Dan pastinya kalau tren jangka pendek 4 hari ke depan jangan jebol 750. MACD-nya mulai menyempit mengarah ke atas walaupun masih dead cross. Volume lumayan di atas rata-rata. Waduh. Volume masih bagus ya. Masih meningkat. Jadi itu aja dulu untuk PGO. Pokoknya aman lah, yang penting gak jebol 750 PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 1375 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. Kali bekerjanya MDKA akumulasi. MDKA belum aman. Kecuali ingat nih ya. Kalau pandangan board net trader untuk MDKA akan bagus kalau bisa minggu depan tutup di atas 1400. Kita lihat aja sampai hari Kamis. Tutup di atas 1400, potensi menarik untuk setelah libur lebaran. Mudah-mudahan ya nggak ada apa-apa. Negara aman-aman aja, dia lanjut. Pokoknya kuncinya 1400 dulu tembus. Atau kalau Bapak Ibu mau buy on support, karena kan bilangnya sekarang itu bukan buy on breakout tapi buy on support. Ya boleh 1280 coba nawar 1300, 1370, 1270, 1265 buang. Kalau dia rebound ketinggalan dong, ya itu belinya di atas saja. Cuman resikonya lebih besar ya untuk MDKA. MACD-nya menyempit mengarah ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya kendalnya nggak bagus. Jadi ya melihat konfirmasi 1-2 hari ke depan. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit, akumulasinya bagus. Seminggu bagus. KI, SS, BB, JP, PP. Ya, oke nih harusnya. MDKA. Yang penting konfirmasi dulu tembus 1400 minggu depan. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 284 terkoreksi 4,05%. Asing net sell. Kali buka resminya MBMA di distribusi. MBMA tunggu di bawah. Ya, ini kan dia false breakout, gagal bertahan di atas 300, turun kemana? 270. Tunggu di bawah 280, boleh cicil sampai 270. Stop loss 264. Gak usah panjang lebar. MACD-nya bagus mengarah ke atas golden cross, cuman sayangnya chartnya yang kurang bagus. Nawar bawah lah. Ya, kalau memang mau bagus ya harusnya nggak jebol 270. Itu jadi mepet support. Kalau mau beli MBMA saat ini. Terlihat MBMA memang small distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan. 3 broker atas yang beli itu siapa? Ada BK, AK, AN. Habis itu ada yang beli CC. Habis itu ada beli YU. Nggak masalah. Ya. Aman. Kalau menurut saya masih aman. Yang penting tadi nggak jebol 270. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 700 menguat 3,7%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BRPT akumulasi. Ini sentimen kemarin buyback sahamnya. Ya. Bagus. Ya, ada peluang bagus. Support masih sama, pakai 650. Itu aja. Target kemana? 800. Target 800. Resisten kuatnya dulu. Nah itu arahnya. Kalau dia bisa ngangkat minggu depan. Kita lihat BRPT. Atau April nanti. Kalau ISG bullish sih harusnya bisa lah BRPT. Mudah-mudahan ya. Untuk BRPT lanjut. Brand yang ditutup di harga 5.975 tepat 6,69%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya brand akumulasi. Brand bagus. Walaupun gagal menembus 6.000 ya. Tapi di atas 5.800 bagus. Kita gambar lagi. Ya, lebih rapi lah. Follow meningkat MACD ke atas. Cuman ini candlenya seperti 3 watt soldier. Takutnya tiba-tiba ada buangan. Pokoknya 5.800 harus dijaga. 5.800, 5.700. Itu batas toleransinya. Gagal bertahan di atas itu false break.
Target selanjutnya kalau ini benar lanjut menguat itu sekitaran 7.100. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini bisa jadi support kuat ya, 5.700 5.800. Nah, ini anggap aja dia false breakdown. Berarti kalau dia kembali ke bawah lagi jebol 5.700, dead cat bond. Nah, itu aja ya. Tapi gimana Panang Barneto? Harusnya aman. Harusnya aman. Ya, mudah-mudahan gak ada aneh-aneh lagi, ekonomi membaik. Mudah-mudahan aman di atas 5.700. Itu lanjut. Antam yang ditutup di harga 1.585 terkoreksi 3,68%. Asing net sell. Kalau dia bukan namanya Antam akumulasi. Antam di support, mudah-mudahan mantul. Harus mantul ya, harus mantul. Nggak ada lagi cerita koreksi dalam. Apalagi hari Jumat itu ada akumulasi. Bagus akumulasinya. Coba tarik seminggu. Akumulasi. Oke nih Antam. Ya, bisa diperhatikan. Itu aja dulu untuk Antam. Ya. Pokoknya Antam kalau bisa Senin tuh langsung rebound lah. 2% aja rebound udah bagus. 1% pun udah bagus. Yang penting hijau aja dia Senin bagus. Dan Selasa jangan merah lagi. Pokoknya jangan jebol 1580. Jebol itu ya udahlah. Ya, Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 2.140 terkoreksi 6,95%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Inco di distribusi. Inco langsung saja ke teknikalnya. Inco tunggu di 2000. Ya, 7% lagi turun sikat tuh Inco. Ya, potensi mantul gak? Peluang besar. 70% mantul dari 2000. Kalau dia 2 hari ke depan turun ke 2000, mantul juga di minggu ini. Tapi jangan berharap dulu mantul besar. Namanya kita nangkap pisau jatuh ya, cari profitnya pendek aja. Jangan berharap profit lebar. Kenapa? Bakal dimakan market. Ya. Berapa profitnya? 3-5% bungkus lah. Kalau bisa seminggu kan lumayan. Ibaratnya kalau dia turun 2 hari, terus 2 harinya rebound 3-5% kan lumayan. Ya. Berarti cuma 2 hari aja pegang saham dapat 2% sampai 5%. Bagus nggak? Bagus. Ya. Itu. Untuk Inco, lanjut. Tim yang ditutup di harga 905 terkoreksi 3,72%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Tins akumulasi. Tins belum. Tapi bisa sideways nggak? Bisa. Kalau seperti itu gimana belinya? Di bawah 900 sampai 870. Di bawah 900 sampai 870 itu area beli. Jebol 70, 870 buang. Ya. Bisa nggak seperti ini pergerakannya di sideways? Bisa. Nih. 870 support, resisten EMA 200-nya 1060. Nah, ya. Atau terdekatnya 980 juga bisa, tengah-tengah. Tuh. Berarti beli seperti ini gimana? Beli di support. Tins. Lanjut, Akra yang ditutup di harga 1.100 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Akra di distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Akra belum. MACD-nya juga dead cross mengarah ke bawah, tajam sudut kemiringan itu ke bawah lebih dari 45 derajat hampir ya. Banda detektor big distribusi memang nggak sejebol support. Ya gini aja kalau Bapak Ibu yang kebeli ya pertimbangkan stop loss. Kalau jebol 1000 berapa nih? 1075. Ini kan lihat. Simple. Kalau Bapak Ibu mau melihat support resistance, semua itu pasti bisa. Seminggu aja lihat chart itu pasti bisa menentukan support resistance. Gimana sih? Simpelnya gini aja. Bapak Ibu lihat kalau yang bawah itu mana harga range ya. Range harga yang sering disentuh. Itu jadikan support. Dan mana harga atas yang sering disentuh gagal. Itu resisten. Tapi kita resisten ada tengah-tengah aja. Ada yang di tengah ya. Ada di sini. Di tengah 2 dan resisten kuat. Tapi yang seperti ini sudah kelihatan support kuatnya di berapa ya? Di 1000, 1008, di 1100, 1080. Kalau tutup di bawah itu ya dead cat bond. Apalagi nih sinyalnya sudah ada sinyal dead cat bond. Jebol ke bawah, jebol 1080 ke bawah. Itu ya. Jadi itu aja untuk
Akra, kalau saya lebih wait and see saat kondisi seperti ini dulu. Minggu, lihat respon market dulu lah 1-2 hari ke depan. Akra. Lanjut, ESA yang ditutup di harga 565 terkoreksi 2,58%. Asing net buy. Kalau bukan namanya ESA di distribusi. ESA belum. Kalau menurut saya tanggung harga sekarang tuh. Supportnya jauh 540. Wait and see dulu lah. ESA. Takutnya pola dead cat bond nih tiba-tiba dibuang. Karena kemungkinan besar nih close-nya ditarik naik nih. Tuh kan ditarik naik berapa tuh? 10 poin ya. 10 poin ditarik naik. Jadi lebih ke wait and see dulu ya. ESA wait and see. Yang sudah punya, kalau Bapak Ibu punya di harga 550, 540 atau 555, TP aja dulu besok ya untuk ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 650 terkoreksi 4,41%. Asing net sell. Kalau bukan resminya NCKL. Akumulasi tipis. NCKL belum dulu karena di bawah 680. Wait and see ya. NCKL saat ini belum menarik, apalagi dia hari Jumat membentuk lower low dan jebol 680. Ya bagusnya dia tuh di atas 680, di bawah itu jangan. Nawar sekalian di berapa? 600, 590. NCKL saat ini lebih ke wait and see. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonata dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.